Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Jadi di video kali ini saya bakalan ngasih kalian bagaimana cara membuat daftar isi secara cepat seperti ini. Jadi kalian tanpa harus ngetik titiknya itu kan ribet ya. Nah, di sini saya bakalan ngasih tutorialnya. Mohon maaf kalau misalnya saya menggunakan HP seperti ini, karena kalau pakai recordan nge-record di laptopnya langsung, si bagian ininya itu ya, nah bagian ininya itu nggak kelihatan. Jadi saya mau nggak mau pakai HP gitu ya guys, mohon maaf. Nah, jadi pertama-tama biasanya di Microsoft Word itu heading 1, heading 2 dan lain-lainnya itu lupa kan, itu masih berwarna biru. Jadi nggak bakalan berbentuk seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa di sini. Bentar ya, aku mau di sini dulu. Nah, caranya itu gampang. Kalian pertama-tama klik ini di bagian headingnya, modifikasi yang ini, modifikasi. Terus nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, saya bakalan pegang di sini biar kelihatan semua. Nah, di sini tuh yang bagian properties kalian harus sesuai dengan apa yang saya tunjukkan di sini. Seperti name, namanya, style tipenya, style basic on, style following paragraph, harus seperti ini. Atau kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian, bisa. Misalnya tuh kayak gini, heading 1.1 boleh. Ini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau ini otomatis dia tuh bakalan ada tulisan 1.1 gitu guys, dan seterusnya. Biasanya aku menggunakan normal gitu biasanya. Tapi kalau normal itu kekurangannya kadang yang 1.1-nya itu kehapus. Jadi kalian bisa pakai heading 1 juga nggak apa-apa. Ini juga sama, pakai heading 1 juga nggak apa-apa. 1.1 juga nggak apa-apa gitu. Terus formatting itu kalian bisa sesuaikan dengan tugas kalian. Misalnya ininya Time New Roman. Kalau aku sih ya di tugas ini tuh Time New Roman, ukuran ininya fontnya 12, bold, ininya di tengah. Biasanya tuh kalau bab 1 kalau ada jarak gini tuh gak enak ya. Maksudnya itu agak berjarak, jadi saya pakai yang ini. Oke. Nah, udah itu kalian lakukan ini dari heading 1 sampai heading terakhir. Melakukannya seperti ini gitu guys. Terus kalau misalnya udah oke kan seperti itu. Biasanya yang heading 1 itu bab 1, yang bab 1, bab 2, daftar abstrak yang kayak gini nih. Misalnya nih contoh bab 1, blok aja di sini pakai heading 1 seperti itu. Terus misalnya abstrak, biasanya abstrak juga di heading 1 sampai daftar pustaka, misalnya kata pengantar di blok di heading 1 seperti itu. Terus heading 2 kalian lakukan sama, diklik modification. Di sininya kalian bisa pakai yang 1.1 silahkan, atau yang normal silahkan. Nah, saya biasanya pakai normal karena ya biar emang susah sih normal tuh. Kalau misalnya di blog kadang-kadang yang 1.1-nya itu hilang. Ya itu terserah kalian enaknya bagaimana. Nah, ini juga formatting juga sesuaikan dengan tugas kalian, bagaimana dosen atau guru kalian. Kalau udah kalian
oke kan. Biasanya yang heading 2 itu dipakai buat yang kayak gini, 1.1 latar belakang. Kalian tinggal blok aja heading 2, diklik heading 2 seperti itu. Nah, untuk heading 3 biasanya itu kayak yang kayak gini, kayak tujuan 1.3.1 misalnya gitu. Itu biasanya kayak gitu, yang tujuan, manfaat, yang kayak gitu. Nah, caranya itu klik kiri, modify style, terus ininya name-nya sesuai, terus ininya sesuaikan apa yang kalian butuhkan. Misalnya mau 1.1 silakan, normal silakan, itu terserah kalian. Terus kalau misalnya udah dan formattingnya juga terserah kalian, sesuaikan apa yang disuruh oleh dosen kalian atau guru kalian, tinggal diokekan. Terus caranya tinggal di blok, diklik bagian misalnya ini, diklik bagian heading 3 seperti itu guys. Nah, kalau misalnya ini terlalu menjorok ke sebelah sini, kalian bisa atur aja ya, misalnya seperti ini gitu, dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian bagaimana. Oke. Ini juga sama. Nah, biasanya yang heading 3 tuh ada 3 titik gitu. Nah, terus untuk heading 4 biasanya itu dipakai buat tambahan. Kayak gini nih. Bentar ya, heading 4 tuh. Nah, kayak gini. Kan ini termasuk ke heading 3. Nah, yang ini. Nah, terus di sini tuh ada pembagian lagi di bagian ini tuh. Nah, kalian pakai yang heading 4. Kayak garis horizontal, garis ya kayak gini, terus garis horizontal yang kayak gini, kalian pakai yang heading 4 gitu. Heading 4. Tinggal di gini, di blok, terus ke heading 4 gitu. Terus caranya juga sama, klik kiri, modify ininya sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalian pengen 1.1 atau normal, terserah kalian gitu. Terus oke kan ininya juga, formattingnya juga sesuaikan apa yang kalian butuhkan seperti itu. Tinggal diokekan dan ya gitu. Nah, lakukan secara apa ya, ini tuh terus menerus gitu ya, kayak gini kan. Kalian harus klik. Ini kan termasuk ke heading berapa ya, ini tuh heading 3 kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya udah beres nih, udah di semuanya dipakai heading. Nah, terus kalian misalnya nih gini nih, kalian diklik nih di bagian sini, bagian kosongnya. Misalnya ini tuh daftar daftar isi, misalnya daftar isi. Kalian pilih ke reference, setelah itu kalian pilih table of content, setelah itu kalian pilih auto tabel 1 gini. Nah, dia secara otomatis bakalan bakalan membuat daftar isi seperti itu. Mana sih daftar isinya? Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Dia tuh bakalan secara otomatis bakalan membuat daftar isi. Gitu guys. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk membuat daftar isi secara manual seperti itu guys. Dan ini tuh kelebihannya itu rapih guys. Sumpah ini tuh rapi banget, jadi bisa menjadi nilai tambah buat tugas kalian seperti itu. Oke, mungkin sekian videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kayak gini nih contohnya tuh. Ya gitu kan, gampang. Oke, sekian videonya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ya, see you the next video. Bye bye. Nah, oh ya, di sini juga kalian bisa
sesuaikan dengan style kalian, misalnya apa yang lain-lain. Biasanya sih ya tulisannya apa gitu ya gitu. Thank you for watching dan see you the next video. Bye bye, dah.